Punya anak adalah impian pasca pernikahan. Anak adalah anugerah terendah bagi setiap keluarga. Karena dengan hadirnya anak dalam keluarga akan membuat hidup menjadi berwarna. Dan yang paling penting bisa meneruskan garis keturunan. Namun, bagaimana jika lama tidak dianugerahi anak? Berbagai upaya medis maupun non-medis akan dilakukan. Selain dengan cara-cara medis tersebut, salah satu alternatif yang dilakukan adalah memohon kepada Ide Sang Hyang Widi agar cepat dikaruniai momongan. Di Bali ada 10 pura yang dipercayai sebagai tempat untuk memohon keturunan atau nunas sentana. Nah, kali ini Info Dewata akan mengulas 10 pura di Bali yang dipercayai sebagai tempat untuk memohon keturunan atau nunas sentana. Berikut ini 10 pura di Bali yang dipercayai sebagai tempat untuk memohon keturunan. 1. Pura Kerban Langit. Pura ini terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengui, Badung. Jadi bagi warga kota akan mudah untuk menemukannya. Pura ini terbilang cukup unik, berada dalam sebuah gua yang mana langit-langit gua tersebut berlubang sekitar berdiameter 2 meter. Di dalam gua tersebut mengalir tirta atau air suci yang dipercaya untuk orang yang memohon atau nunas keturunan. 2. Pura Siwa. Pura ini terletak di Desa Margasari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Tabanan. Di kawasan pura ini ada patung Dewa Siwa setinggi 10 meter yang sekarang cukup populer di kalangan warga. Di tempat ini tidak hanya bertujuan memohon anak atau keturunan saja, tetapi untuk memohon anugerah lainnya seperti juga jabatan maupun kedudukan, termasuk juga untuk melakukan meditasi. Di Pura Siwa ini juga dipercaya untuk kesembuhan atau pengobatan dengan membawa bungkak atau kelapa muda, nyoh gading diisi 3 bunga yang berbeda. Setelah melukat, kemudian meminum air kelapa tersebut. Di pelataran Pura Siwa ini terdapat sebuah lingga yoni sebagai perlambang kesuburan yang diyakini bisa untuk memohon berbagai anugerah, termasuk juga jika kesulitan dalam mendapatkan keturunan, bisa mencoba anugerah dan keberuntungan di Pura Siwa ini. 3. Pura Air Jeruk. Pura selanjutnya yaitu Pura Air Jeruk. Pura ini berlokasi di Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Pura ini dinyatakan bertuah untuk mereka yang kesulitan mendapatkan keturunan. Di kawasan Utamaning Mandalapura terdapat sebuah pelinggih yang dinamakan Ratu Berayut. Tempat inilah diyakini sebagai tempat untuk memohon anak atau keturunan. Menurut penuturan warga, sudah banyak yang terbukti, sehingga Pura Air Jeruk ini juga banyak didatangi oleh pemuda di luar Sukawati. 4. Pura Panjenengan Agung Tapsai. Nama pura ini sebenarnya adalah Pura Panjenengan Agung. Nama Tapsai sendiri disematkan karena dulunya pura ini sebagai tempat untuk bertapa atau metapa sai-sai, sehingga kemudian sampai sekarang dikenal sebagai Pura Panjenengan Agung Tapsai. Lokasi pura ini di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Karangasem, berada di tengah hutan pada kaki Gunung Agung. Tempat dan lokasi pura ini sangat terpencil dan jauh dari pemukiman penduduk. Alamnya yang sangat tenang dan damai, sehingga ideal untuk menyepi dan menemukan kedamaian rohani.
Di utama mandala Pura Tapsai ini ada sebuah lingga yoni yang merupakan simbol purusa atau laki-laki dan perdana atau perempuan. Di tempat inilah dipercaya sebagai tempat untuk memohon keturunan dan juga jodoh. 5. Pura Luhur Gonjang. Pura ini berlokasi di Desa Kukuh, Marga Tabanan, tidak terlalu jauh dari pusat kota Denpasar maupun Tabanan. Lokasinya juga berdekatan dengan objek wisata Alas Kedaton. Yang menarik di Pura Luhur Gonjang ini ada letak lingga yoni yang terpisah. Keduanya dipercaya memiliki fungsi yang berbeda. Lingga di pura ini dikenal pemurah. Banyak pasangan suami istri yang permohonannya terkabul. Bahkan mereka yang ingin memiliki sentana lanang atau anak laki-laki maka datang dan memohonlah di sini. Lingga tersebut konon awalnya pendek, namun menurut penuturan warga, lingga tersebut tumbuh dan menjadi lebih tinggi. Sedangkan yoni yang terletak di Pura Luhur Gonjang ini diyakini bisa untuk memohon obat untuk hewan ataupun ternak. 6. Pura Kepuh Kembar. Berlokasi di Banjar Belulang, Desa Kapal, Kecamatan Mengui, Badung. Pura Kepuh Kembar ini, seperti namanya, terdapat 2 pohon kepuh kembar. Kawasan pura ini memiliki aura magis yang tinggi. Konon, banyak rencak ide batara di pura ini. Pura ini berkaitan dengan perjalanan kesatria yang bernama Ide Dalam Putih Jimbaran dan Ide Dalam Solo. Sehingga tempat ini dikenal juga sebagai Pura Dalam Solo. Pura Kepuh Kembar ini diyakini juga sebagai tempat untuk memohon keturunan. Dikenal sangat pemurah, terutama untuk pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Dan menurut warga, banyak yang sudah membuktikannya. 7. Pura Pemade Batan Kepuh. Pura ini terletak di bawah pohon kepuh yang berlokasi di Banjar Tandeg, Desa Tibu Benang, Kecamatan Kuta, Bali. Pura Pemade Batan Kepuh ini merupakan pura warisan leluhur warga setempat. Di pura ini diyakini sebagai tempat untuk memohon keturunan. Nah, jika pasangan suami istri telah mencoba berbagai usaha dan belum dikaruniai anak atau keturunan, maka datang dan memohonlah dengan hati suci dan tulus di tempat ini. Maka dipercaya permohonan akan terkabulkan. 8. Pura Geger Dalam Pemutih. Pura ini terletak di Desa Pemingo, Nusa Dua Selatan, Kecamatan Kuta Selatan. Pura Geger Dalam Pemutih ini merupakan salah satu pura dan kayangan. Terletak di atas tebing karang, dari pura ini bisa menyaksikan keindahan alam laut dan pantai Geger. Di tempat inilah Danghyang Dwi Jenderal dalam perjalanan sucinya sempat beristirahat. Di kawasan Pura Geger ini juga terdapat beji. Beji tersebut terletak di pantai Geger, tersembunyi di antara batu karang. Terdapat beberapa pelinggi, termasuk lingga yoni yang merupakan simbol dari purusa dan perdana, yang dipercaya juga sebagai tempat memohon atau lunas keturunan. 9. Pura Linggayoni di Ujung. Di kawasan Pantai Ujung, Desa Tumbu, Kabupaten Karangasem, ditemukan sebuah lingam atau patung yang berbentuk lingga yoni. Dalam filosofi Siwa Siddhanta, lingga yoni adalah simbol dari purusa dan perdana, dua hal yang berbeda atau ruwa binida. Situs dengan lingga yoni tersebut juga dipercaya oleh warga
dan juga menurut penekun spiritual, lingam tersebut bisa sebagai tempat untuk memohon atau lunas keturunan. 10 Pura Candi Dasa. Pura ini terletak di pinggir jalan raya utama Candi Dasa. Jika dari arah Denpasar, terletak di kiri jalan tepat di seberang Lotus Lagoon, laguna dengan tanaman lotus. Pura Candi Dasa ini tergolong sudah cukup tua, dibangun pada tahun 1190 Masehi atau Isaka 1112. Pura ini juga merupakan lambang pemersatu dari paham Buddha dan Siwa. Di sini juga terdapat lingga yoni sebagai lambang kesuburan. Selain itu juga terdapat sebuah patung dengan menggendong 10 anak yang diyakini sebagai tempat untuk memohon keturunan atau lunas sentana. Nah, semeton dewata, demikianlah ulasan mengenai 10 pura di Bali yang diyakini sebagai tempat untuk memohon keturunan atau lunas sentana. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan tunggu ulasan-ulasan menarik lainnya.